Kamu pasti udah sering banget dengar curhatan gini ya. Bang, aku udah sampai di hari 30, 40, tapi kenapa suaraku masih belum ngebas ya? Kenapa suaraku masih belum ngedip ya? Atau gini, Bang, aku udah sampai di hari 70, 80, tapi kenapa brewokku belum tumbuh ya? Banyak banget teman-teman kita yang sedang berusaha untuk keluar dari kecanduan PMO, pornografi, masturbasi, dan orgasme. Tapi mereka itu kadang suka nggak fokus dengan tujuan awal mereka. Tujuan awal mereka tuh sebenarnya apa sih? Berhenti kecanduan PMO. That's it, enough. Tapi banyak banget yang terlalu terobsesi untuk menjadi pria alpha male, pria high value yang ciri-cirinya brewokan, suaranya bass, ya pokoknya yang seperti meme Giga Chat itulah. Pertanyaannya gini, emang kalau menjadi seorang pria high value itu selalu ditentukan oleh fisik seperti itu? Emang kalau menjadi seorang pria high value itu harus punya brewok, harus punya suara ngebas? Oke, sebelumnya kenalin, nama aku Nanda. Di sini aku punya misi untuk bantuin kamu pria high value yang mungkin sekarang masih berusaha untuk keluar dari kecanduan PMO, pornografi, masturbasi, dan orgasme. Nah, aku punya pendekatan yang berbeda ya. Daripada kamu terlalu fokus memikirkan efek-efek superpower NoFap, aku ingin kamu fokus untuk mengubah identitas baru kamu, mengubah habit baru kamu. Nah, mungkin kalau kamu bingung, kamu bisa download panduannya di link yang udah aku sematkan di deskripsi. Oke, kita kembali ke pembahasan ya. Banyak banget yang menggambarkan stigma kalau pria alpha male itu pria yang high value, itu suaranya yang gedip, yang punya brewok. Tapi kamu pernah nonton Spider-Man belum sih? Yang pemerannya Tom Holland. Menurutmu Tom Holland itu pria high value nggak? Kalau kamu lihat Tom Holland, dia nggak punya brewok loh. Dia suaranya juga kamu tahu kan suaranya Tom Holland kayak apa. Atau Kevin Hart lah. Kevin Hart tahu kan suaranya kayak gimana? Apakah hanya dengan berkata suara ngebas itu menentukan pria ini punya value atau enggak, atau alpha male atau enggak? Ya kalau ngomongin Tom Holland, kurang high value apa? Ketenaran dia punya, uang dia punya, pacar bahkan dia juga punya. Zendaya, kamu tahu kan secantik apa Zendaya itu? Menurutku ya, pria alpha male itu nggak ditentukan dari kondisi fisik ya, nggak ditentukan dari suara juga. Dan bahkan ya, kalau kamu tahu ceritanya Tom Holland, dia juga dulu pernah menjadi seorang yang insecure karena tinggi badannya. Ya kalau kamu lihat lah, Tom Holland tuh kan nggak tinggi ya. Bagi aktor Hollywood dia itu nggak tinggi ya, cuman sekitar kalau nggak salah 170 lah. Dan sekarang sama si Zendaya aja, dia masih tinggian pacar Zendaya kayaknya 178 atau 179. Nah dulu dia juga insecure ya sih, tapi dia nggak terlalu memfokuskan dengan penampilan fisiknya. Dia benar-benar melatih skill actingnya. Kalau kamu ingin menjadi seorang pria high value, nggak melulu ditentukan oleh kondisi fisik kamu, nggak melulu ditentukan oleh tebalnya brewok kamu, suara ngebas kamu. At least kalau kamu bisa improve your skill, apapun itu, ya kamu jadi pria high value, kamu punya suatu value yang ditawarkan. Dan kalau ngomongin tentang alpha male, ya alpha male kan kebanyakan pria alpha male itu adalah pria yang punya skill leadership. Leadership sendiri juga sebuah skill. Kamu nggak bisa cuma nofap doang terus kamu tiba-tiba menjadi seorang pria alpha male kalau kamu nggak punya leadership, kamu nggak punya skill leadership. Pria high value man itu adalah pria yang benar-benar mau mengasah skillnya, leadership tadi. Oke, let's say katakanlah kamu masih tetap ingin jadi pria alpha male ya. Kembali lagi, alpha male itu tentang leadership. Siapa panutan pria alpha male kamu? Mungkin Andrew Tate ya, katakanlah gitu. Ya kamu harus belajar melatih skill kamu ngomong seperti Andrew Tate, komunikasinya, leadershipnya. Gak bisa tiba-tiba kamu cuma nofap doang terus kamu jadi Andrew Tate. Enggak. Pasti Andrew Tate dulu juga belajar komunikasi, gimana belajar persuasi juga. Jadi kamu jangan terlalu termakan dengan nofap timeline ya. Katakanlah kamu udah sampai di hari 30-40 tapi kenapa suara kamu masih belum ngebas, suara kamu masih belum ngedip. Brother, fokus sama tujuan awal kamu. Kenapa tujuan awal kamu di situ? Banyak juga loh teman-teman yang udah sampai di hari 30-40 hanya gara-gara enggak punya atau belum merasakan suara ngedip itu, jadi ngedon. Jadi berpikir apakah selama ini aku nofap sia-sia? Fokus kamu tuh gimana? Menurutku ketika kamu udah sampai di hari 30, 40, bahkan 70, 80, kamu tuh udah hebat.
Jangan terlalu memedulikan efek samping seperti suara ngebass, suara ngedip. Kamu tuh udah hebat, kamu tuh udah keren, kamu udah hebat, udah sampai di hari 70-80. Banyak banget teman-teman kita yang 1 minggu aja gak kuat. Kenapa kamu terlalu berfokus dengan hal yang remeh-temeh seperti itu? Kamu bisa berhenti keluar dari kecanduan PMO aja udah bagus. Dan satu hal yang harus kamu tahu ya, deep voice, brewokan itu banyak banget ditentukan oleh faktor genetik. Kamu cari, kamu googling, pasti banyak banget yang ditentukan oleh faktor genetik. Tapi emang bukan berarti kamu tidak bisa mendapatkan itu juga. Dan coba kamu googling how to get a deeper voice as a man, atau bagaimana cara untuk mendapatkan suara ngebass pada seorang pria. Pasti akan muncul teknik-tekniknya. Dan kembali lagi seperti yang aku bilang, teknik itu skill, suatu yang dipelajari. Memang bisa kamu mendapatkan suara ngebass, itu bisa, ada caranya. Tapi gak cuman kamu no-vape doang, nunggu di hari 30 kamu tiba-tiba suara kamu bisa ngebass. Enggak juga kan? Harus ada sesuatu yang kamu pelajari di situ. Suatu hal yang kelihatannya sepele atau mungkin gak banyak yang dipelajari, yaitu tetap ilmu. Kamu harus mengapresiasi ilmu, skill, teknik itu. Karena gak semua orang juga punya deeper voice loh, punya suara ngebass loh. Dan pasti banyak juga yang bilang, ya kalau no-vape kan testosteronnya naik, kemudian bisa mendapatkan efek deeper voice. Testosteron kamu naik itu ditentukan oleh apa sih sebenarnya? Oke, saya katakanlah gini ya. Kamu menjalankan no-vape selama 30 hari tapi kamu gak ngapa-ngapain. Sedangkan ada orang yang nggak menjalankan no-vape, dia nggak tahu lah apa itu no-vape, tapi dia rajin workout setiap hari. Dia squat dengan beban berat 3 kali seminggu atau 2 kali seminggu. Kemudian dia tidurnya teratur. Kemudian dia setiap pagi hari kena sinar matahari. Dia banyak makan protein juga. Menurutmu siapa yang kadar testosteronnya lebih tinggi? Ya memang no-vape itu bisa memberikan kamu testosteron, tapi nggak seajaib itu kalau kamu tidak melakukan hal-hal yang aku sebutkan tadi. Oke, di sini aku nggak meremehkan no-vape ya, karena aku sendiri juga membuktikan ketika menjalankan no-vape, kedisiplinan tersebut muncul, kepercayaan diri itu muncul ketika kamu berhasil menjalankan suatu hal yang berat. Karena menahan hawa nafsu itu berat juga loh. Kamu punya kepercayaan diri untuk melatih skill yang lain. Karena banyak banget teman-teman kita yang pengen, katakanlah pengen belajar main gitar atau belajar skill baru, tapi gak punya kepercayaan diri sehingga gak pernah memulai hal tersebut. Sedangkan dengan no-vape, kamu punya modal kepercayaan diri tersebut. Karena kamu ketika di perjalanannya, kamu merasa kamu udah menyelesaikan sebuah misi yang besar, menahan hawa nafsu kamu. Oke, katakanlah kamu ketika no-vape itu tidak melatih diri kamu untuk mendapatkan suara yang ngebass tadi, karena ada tekniknya ya. Dan itu secara keilmuan memang bisa. Kamu gak melatih itu, ya kamu gak akan bisa. Oh ya, satu lagi yang mungkin aku bener-bener geleng-geleng kepala dengan kebanyakan teman-teman kita yang terlalu terobsesi untuk menjadi pria alpha male gigacet. Gini, teman-teman kita yang sedang berusaha untuk keluar dari kecanduan PMO, banyak juga yang belum puber ya. Katakanlah mereka masih di bawah 17 tahun. Tapi mereka berharap untuk mendapatkan suara yang ngebass, untuk mendapatkan brewok. Ya mohon maaf saja, kamu mungkin belum waktunya. Tapi bukan berarti ketika kamu gak mendapatkan itu kamu gagal. Kamu udah hebat ketika udah 30 hari, 40 hari. Cuman fokus kamu tuh jangan kemana-mana. Mungkin karena faktor genetik kamu jadi suaranya gak ngebass, atau mungkin kamu belum puber. Kamu harus sabar. Kamu bisa berhenti dari kecanduan PMO itu udah bagus banget. Ya kalau kamu memang terobsesi untuk menjadi pria alpha male tadi yang fisiknya seperti itu, ya gak ada salahnya. Tapi kembali lagi, ingat sama tujuan utama kamu. Jangan hanya gara-gara kamu gak bisa mendapatkan tersebut, kamu jadi lesu, kamu jadi merasa selama ini no-vape sia-sia. Karena banyak banget yang kayak gitu, yang terlalu khawatir, kenapa suaraku belum ngebass. Brother, kamu udah hebat, percayalah. Nanti juga kalau kamu memang bener-bener udah bener-bener bisa berhenti total, dan kamu mempelajari untuk bisa mendapatkan suara yang ngedip, kamu pasti bisa. Tapi untuk sekarang fokus aja untuk berhenti keluar dari kecanduan PMO. Itu udah hebat banget. Dan kembali lagi ke Tom Holland, kalau kamu ingin improve diri kamu, ingin jadi pria high value, ya kamu gak harus jadi punya suara yang ngedip, yang brewokan. Kamu lihatlah Tom Holland,
Tom Holland, Kevin Hart. Kamu tau lah suaranya Kevin Hart kayak gimana, suaranya Tom Holland kayak gimana. Gak harus punya suara berat kalau kamu ingin jadi pria high value. Fokus aja sama skill yang ingin kamu kejar, skill yang ingin kamu raih. Menurutku high value itu adalah ketika kamu berhasil mengalahkan insecurity kamu. Cukup, that's it. Dan kamu bisa improve. Gak harus melulu semua jadi pria gigajat. Karena kalau semua orang kayak gitu juga gak seru. Semua orang akan terlihat sama, semua pria terlihat sama. Aku ingin kamu benar-benar menerima kondisi fisik kamu. Ya mungkin kalau kamu gak tinggi, kamu gak berewokan, kamu gak punya suara yang ngebas, that's it, enough. Itu cukup banget. Yang penting kamu mau berusaha untuk keluar dari kecanduan PMO dan kamu improve di bidang lain. Kamu fokus di skill yang pengen kamu kejar. Main gitar, sepak bola, workout. Banyak hal yang seru yang bisa kamu ulik di dunia ini. Mungkin video kali ini cukup sekian dan semoga membantu dirimu yang sedang berusaha untuk keluar dari kecanduan PMO tanpa mengkhawatirkan seperti tadi, hal-hal tadi, suara ngebas, brewokan dan lain-lain. Oke? Sampai jumpa di video selanjutnya.